Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hargantoro TV. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel Hargantoro TV cepat berkembang. Beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bogor, Pangandaran, Kulon Progo, dan Kendal mengalami banjir setelah turun hujan belakangan ini. Menurut peneliti klimatologi di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rin Erma Yuli Hastin, potensi banjir yang mulai merebak sepanjang musim kemarau pada tahun ini dapat diketahui sejak Maret tahun 2022. Berdasarkan data dari kajian awal musim wilayah Indonesia Jangka Madya Kamajaya Rin, sebagian besar wilayah di Indonesia khususnya Pulau Jawa, berpotensi mengalami kemarau basah. Bahkan tidak mengalami kemarau sama sekali, katanya lewat keterangan tertulis, Ahad, tanggal 22 Mei tahun 2022. Kondisi itu berdasarkan kategori intensitas hujan selama 3 dasar yang berturut-turut yang tidak pernah kurang dari 150 mm. Sehingga kriteria musim kemarau tidak pernah terjadi di beberapa wilayah, seperti Bogor, Jakarta, Bandung, Purwakarta, Purwokerto, Yogyakarta, dan wilayah lain, ujar Erma. Selain itu, intensitas rata-rata hujan yang turun di beberapa wilayah tersebut juga memiliki potensi terjadinya hujan ekstrim karena intensitas curah hujannya dapat mencapai lebih dari 400 mm selama dasari atau 10 harian. Seperti terjadi pada bulan Mei dasarian ketiga antara 21 sampai 31 Mei saat ini, kata Erma. Mei masih berada pada periode awal terjadinya peningkatan signifikan hujan di musim kemarau. Peningkatan hujan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, dapat terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Potensi itu seiring anomali iklim global berupa fenomena anomali negatif Indian Ocean Dipole yang diprediksi oleh berbagai model iklim global dunia akan mencapai maksimum pada Agustus tahun 2022. Fenomena Indian Ocean Dipole negatif ini, kata Erma, menunjukkan terjadinya penghangatan suhu permukaan laut di Samudra Hindia tropis bagian timur di dekat wilayah Sumatera, Indonesia. Sebaliknya terjadi pendinginan suhu permukaan laut di Samudra Hindia Barat dekat Afrika, ujarnya. Dampak Indian Ocean Dipole negatif untuk wilayah Indonesia sama seperti La Nina, yaitu menimbulkan anomali basah khususnya di barat Indonesia, meliputi Sumatera dan Jawa yang lebih dekat dengan Samudra Hindia. Selain iode negatif, fenomena lain yang dapat menambah potensi hujan ekstrim sepanjang musim kemarau di Indonesia adalah pembentukan badai vortex atau pusaran angin yang meluas di selatan ekuator dekat Sumatera Jawa. Badai vortex itu, menurut Erma, berperan dalam menciptakan wilayah konvergensi secara terus-menerus di selatan Indonesia meskipun posisi semu matahari telah berada jauh di utara selama periode musim panas Juni-Agustus. Faktor lain yang memperparah potensi banjir selama kemarau adalah aktivitas gelombang tropis ekuator seperti Kelvin atau Rossby. Juga gelombang mirip Madden-Julian Oscillation (MJO) yang terjadi selama monsun musim panas Asia dan dikenal dengan istilah Boreal Summer Intra-Seasonal Oscillation (BSISO).